Hai, saya Victor Chandrawira. Selamat datang di Obrolan Ruang Tengah. Orang suka bertanya sama saya, apa cara yang paling mudah untuk membuat orang mengerti meeting itu atau rapat itu satu harian ngapain aja? Nah, cara terbaik yang akan kita perkenalkan adalah one page concept. Artinya one page concept adalah bagaimana di satu bidang tertentu, kali ini saya memilih flip chart, seluruh isi rapat bisa terpatrikan, terterakan, tertulis secara jelas. Nah, one page concept kita hari ini, kita akan ngomong tentang 5 skill yang dibutuhkan oleh seorang fasilitator sehingga dia bisa menjadi fasilitator yang baik pada saat memfasilitasi meetingnya. Ada 5 skill yang paling mudah yang bisa dilakukan. Dikatakan skill karena harus dilatih. Dikatakan skill karena observable, bisa dilihat, bisa diperhatikan orang, bisa dirasakan oleh orang. Nah, ada 5 skill yang saya ingin perkenalkan. Skill yang pertama adalah observasi. Observasi adalah cara kita melihat apa yang terjadi sekeliling kita. Ya, jadi kita bilang observasi. Observasi ini betul-betul menjadi skill yang penting karena seorang fasilitator betul-betul harus melihat apa yang terjadi sekelilingnya. Dan bukan hanya dengan mata. Dia tidak melihat hanya dengan matanya, tapi juga dengan kupingnya dan keseluruhan tubuhnya. Seluruh tubuh fasilitator harus observe bagaimana kondisi para partisipan, bagaimana situasi yang sedang didiskusikan, apa perasaan yang kelihatan muncul atau terpatri di antara para peserta. Skill yang kedua adalah betul-betul menggunakan pertanyaan dengan kuat, power question. Kenapa disebut dengan power question? Dibilang power question agak berbeda dengan skill yang lain. Fasilitator memulai sebuah diskusi tidak dengan memberitahu, tidak dengan memerintahkan, tapi justru memulainya dengan pertanyaan. Dan karena tidak seperti coach misalnya yang betul-betul one-on-one, kalau rapat itu kan satu dengan 5, 10, 20, bahkan ratusan orang, tidak bisa bertanya yang sangat panjang, yang berulang atau menggali, ya. Sehingga harus 1 atau 2 pertanyaan, tapi 1 dan 2 pertanyaan itu mendalam. 1 atau 2 pertanyaan itu betul-betul powerful. Itu kenapa ini harus dilatih. Bagaimana kita bertanya dengan powerful, bertanya dengan penuh arti atau kedalaman. Skill yang ketiga adalah capturing keywords. Kenapa disebut dengan capturing keywords? Pada saat orang ngomong, memberi jawaban, mereka mengutarakan pemikiran atau bahkan bertanya, itu yang kita tulis atau kita petakan di dalam satu halaman ini tidak semua tulisannya. Kita menangkap kata-katanya, kata-kata kuncinya. Dan kita harus cepat menangkap, ini orang ngomongnya apa sih? Keywords-nya apa sih? Bagaimana sih keywords ini menjadi rangkaian sebuah pemikiran? Sehingga inilah yang disebut dengan bagaimana kita capture keywords. Baik pertanyaan, pengutaraan pemikiran, ataupun komentar atau lontaran ide. Selagi Anda mengobservasi, mendengarkan orang sedang diskusi atau sedang berinteraksi, badan kita mengobserve semua yang terjadi, kita seringkali juga capture keywords-keywords apa yang sebetulnya muncul di dalam diskusi ini. Sehingga capturing keywords menjadi penting untuk kemudian dipetakan. Yang ketiga adalah mempetakan yang keempat ya, mempetakan train of thoughts. Nah, train of thoughts ini betul-betul
seperti kereta api. Dia merupakan rangkaian. One page kita harus disusun sedemikian sehingga dia bisa menjadi sebuah rangkaian. Rangkaian apa yang terjadi di dalam sebuah proses? Proses meeting seringkali merupakan proses orang berpikir secara input, proses output. Apa sih input yang ada? Apa yang sedang kita olah? Bagaimana kita mengolah input ini? Bagaimana proses yang terjadi? Apa prosesnya yang harus kita lakukan? Bagaimana proses ini berarti di dalam pengambilan keputusan, train of thoughts. Yang kelima, yang terakhir, adalah apa yang saya sering sebut sebagai SDI, Short Direct Instruction. Kalau kita meminta para peserta untuk beraktivitas, dia harus menggunakan, atau si fasilitator harus menggunakan short direct instruction. Instruksi yang diberikan kepada para peserta nggak boleh panjang lebar. Pendek-pendek, sangat direct, sangat langsung, sangat jelas. Short direct instruction. Jadi kita nggak boleh ngomongnya, mari kita akan membicarakan pembicaraan ini, setiap kelompok dibagi 7, setiap orang harus memberikan masukan. Silakan menuliskan masukan-masukannya ke dalam flip chart, dan di flip chart nanti dipresentasikan. Semua orang akan bingung. Jadi, buat short direct instruction. Bagi kelompok jadi 7 ya, tunggu dulu. Bagi menjadi 7 kelompok. Setiap kelompok tugasnya 1. Kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa, kelompok diem dulu sampai mereka mengerti. Short, direct instruction. Sehingga kalau kita mau mempunyai seorang fasilitator yang sangat baik, dia harus punya 5 skill ini. Nah, cara menggambarkan apa yang kita bicarakan ke dalam sebuah kertas seperti ini, inilah yang disebut dengan one page concept. Sehingga di akhir day session seperti sekarang, teman-teman akan sudah lihat, oh kita sedang membicarakan 5 skill di dalam one page concept kita. Silakan mencoba untuk menjadi fasilitator yang baik.